gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Puasa pada lancar kan? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang menurut saya lumayan menarik dari sisi psikologisnya, membuat kita bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada tokoh utama dalam film tersebut. Alur cerita kali ini membahas tentang kehidupan seorang mantan pasien rumah sakit jiwa bernama Tom Walker yang berjuang akan peristiwa trauma masa kecilnya, di mana dia menghabiskan 20 tahun tinggal di rumah sakit jiwa atas tuduhan yang sebenarnya bukan merupakan kesalahan dirinya. Setelah dinyatakan membaik, Tom dipulangkan namun dengan masa percobaan selama 30 hari menjadi tahanan rumah. Selama itu juga Tom harus mengalami serangkaian peristiwa-peristiwa mengerikan juga membingungkan. Apakah memang benar dia memiliki sebuah gangguan psikologis ataukah semua yang dia alami adalah kenyataan? Langsung saja masuk ke alur cerita filmnya Delirium 2018. Berkisah tentang seorang pria bernama Tom Walker. Tom adalah salah satu pasien di rumah sakit jiwa. Hari itu merupakan hari kebebasan Tom setelah 20 tahun lamanya berada di dalam rumah sakit jiwa. Sebelum bebas, Tom mengadakan sesi pertemuan terakhir dengan salah satu dokter yang menangani Tom sejak kecil. Tom diperlihatkan video masa kecilnya bersama seluruh anggota keluarga. Ada Alex yang merupakan kakaknya, ibu serta sang ayah. Menurut Tom, ayahnya membenci dirinya karena sebuah kasus yang menyebabkan dia masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Sementara Alex, kakaknya, berada di dalam penjara seumur hidup. Ditambah lagi sang ibu yang meninggalkan mereka begitu saja. Ayah Tom merupakan seorang senator yang kaya raya. Beberapa hari sebelum kebebasan Tom, sang ayah telah meninggal dunia akibat bunuh diri dan mewariskan sebuah rumah besar, yaitu rumah masa kecil Tom terdahulu. Tom ditemani oleh salah satu aparat bernama Brody pulang ke rumahnya. Pembebasan Tom merupakan suatu percobaan atas sikap Tom yang dianggap telah membaik. Jika ia tidak melakukan tugasnya dengan benar, ia akan dikirim kembali ke rumah sakit jiwa. Sehingga selama 30 hari Tom menjalani tahanan rumah. Tom juga harus mengkonsumsi obat psikotik untuk tetap menjaga pikirannya agar tenang. Selama menjadi tahanan rumah, Tom menggunakan alat pendeteksi yang dipasangkan di salah satu kakinya, di mana dengan alat tersebut Tom tidak bisa pergi jauh dari rumahnya ataupun mencoba kabur, karena jika itu dilakukan maka alarm dari alat pendeteksi tersebut akan berbunyi dan aparat setempat akan datang menjemput Tom. Tom diajak Brody berkeliling rumah mengingat kembali kenangan masa kecilnya. Ada beberapa perubahan yang terjadi di rumahnya, seperti sebuah kolam renang yang tersembunyi, bisa terbuka dan tertutup sendiri, diatur oleh sebuah alat yang ditempelkan di tembok. Hal itu membuat Tom kagum pertama kalinya. Lalu Brody menunjukkan sebuah alat komunikasi khusus atau telepon yang telah terpasang kamera. Tugas Tom mengangkat setiap kali telepon tersebut berdering untuk memberikan laporan. Selanjutnya, ketika Tom sedang berada di dalam kamar mandi, ia berhalusinasi melihat seekor anjing Doberman di belakangnya. Menyadari itu hanyalah halusinasinya saja, Tom menutup kedua matanya dan berkata dia harus fokus. Setelah itu, ketika dia membuka kembali kedua matanya, penampakan anjing Doberman tersebut menghilang. Tom bertanya kepada Brody saat ayahnya meninggal apa yang terjadi terhadap peliharaan ayahnya, yaitu seekor anjing. Lalu Brody menjawab bila anjingnya dimatikan. Selama 30 hari Tom akan diawasi oleh Brody. Sebelum Brody pergi, ia memberitahukan Tom tentang aturan-aturan yang harus Tom lakukan selama menjadi tahanan rumah, seperti jangan sampai melakukan pelanggaran perimeter. Tom juga harus mengangkat panggilan, dilarang membawa orang lain masuk ke rumah. Intinya Tom tidak boleh lepas kendali jika tidak mau kembali masuk ke rumah sakit jiwa. Setelah Brody pergi, Tom tinggal sendirian di rumah. Ia masuk ke dalam kamar orang tuanya. Lalu sebuah panggilan masuk. Tom mengangkat panggilan tersebut, namun dia hanya mendengar suara-suara aneh. Karena merasa itu hanya perbuatan orang iseng, Tom segera menutup panggilan tersebut. Kemudian dia menuju kamarnya, membereskan semua barang-barang miliknya dan bernostalgia dengan masa kecilnya terdahulu. Mr. Larry, you son of a bitch. Keesokan paginya, Tom terbangun mendengar suara telepon berdering yang merupakan panggilan khusus wajib lapor bagi Tom.
Tom segera mengangkat panggilan tersebut dan menyebutkan namanya. Setelah itu, karena persediaan makanan habis, Tom menghubungi salah satu supermarket setempat untuk memesan makanan dan diantarkan ke rumahnya. Selagi menunggu pesanan datang, Tom membuat sebuah kalender khusus selama 30 hari dan menandakan kalender tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang pegawai wanita supermarket tiba di rumah Tom membawakan kebutuhan makanan yang dipesan oleh Tom. Ketika Tom melihat pegawai wanita tersebut, Tom terpana akan kecantikan wanita itu. Begitu juga dengan sang wanita yang tertarik dengan kondisi Tom. Dengan sedikit mencoba mencairkan suasana, wanita itu mencoba masuk ke dalam rumah. Tapi Tom menyuruhnya untuk segera keluar dengan berbagai alasan. Sesuai aturan, Tom dilarang memasukkan orang lain ke dalam rumah. Sebelum pergi, wanita itu memberitahukan namanya yaitu Lynn dan memberikan sebuah CD lagu kepada Tom. Label my mix. Karena Tom merasa tertarik dengan Lynn, dia membuat sketsa wajah Lynn dan menaruhnya di tembok dapur. Kemudian Tom menonton kembali rekaman video masa kecilnya bersama sang ayah. Di rekaman itu mereka sedang merayakan hari jadi pernikahan ibu dan ayahnya. Ketika ia sedang menonton, sebuah panggilan berbunyi. Tom mengira itu adalah panggilan wajib lapor, namun ternyata bukan. Panggilan itu berasal dari saluran telepon lain dan lagi-lagi terdengar suara-suara aneh dari panggilan tersebut. Tom juga mulai mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Ia juga melihat penampakan anjing Doberman yang sedang memakan tubuh sang ayah. Tiba-tiba di belakang Tom muncullah penampakan sang ayah yang memegang pundak Tom. Tapi sewaktu Tom berbalik, ia tidak melihat siapapun. Tom mulai mengira rumahnya berhantu. Nggak sampai di sana, Tom mulai mendengar suara-suara dari balik tembok kamarnya. Suara-suara itu menjalar sampai keluar. Tom mengikuti asal suara tersebut dan menemukan sebuah ruangan rahasia di balik lemari. Ia mencoba masuk menggunakan senter sebagai penerang, di mana ruangan itu merupakan sebuah lorong yang saling terhubung ke setiap sudut rumah. Tom melihat sebuah lubang dari dalam lorong ruangan tersebut. Lubang itu tempat di mana seseorang dapat mengintip kegiatan yang ada di dalam rumah. Tidak hanya satu, melainkan beberapa lubang, bahkan di dalam kamar Tom juga ada. Tom mencoba mengintipnya, lalu ia dikagetkan dengan kemunculan penampakan dirinya sendiri. Tom yang kaget segera berlari keluar. Karena takut, ia menghubungi Brody memintanya datang ke rumah untuk menemaninya. Beberapa saat kemudian, Brody tiba di rumah Tom. Tom merasa senang akan kehadiran Brody. Tom memberitahukan Brody tentang suara-suara yang dia dengar. Sayangnya, Brody menganggap itu semua hanyalah sebuah lelucon dan gak terlalu merespon ketakutan Tom. Selanjutnya mereka berdua mengobrol. Dalam hal ini, Brody salah mengartikan maksud panggilan Tom. Ia mengira Tom hanya kesepian dan membutuhkan kehangatan akan dirinya. Tom menghindari rayuan Brody yang mana itu sangat membuat Brody marah. I'm sorry. Brody menghajar Tom karena merasa direndahkan dan mengambil obat antipsikotik milik Tom lalu pergi meninggalkan Tom. Tom yang gelisah akan obatnya yang telah diambil mencoba meminum obat batuk untuk menghilangkan rasa takut serta halusinasinya hingga pada akhirnya ia pun tertidur. Keesokan paginya, Tom berenang untuk melepaskan semua kegelisahan. Namun lagi-lagi peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Tom yang berada di dalam kolam dikagetkan dengan penampakan seorang wanita yang sengaja ditenggelamkan oleh seseorang. Sekilas Tom juga melihat bayangan ayahnya yang sedang berdiri. Lalu penutup kolam renang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Untung saja Tom segera naik ke atas sebelum penutup kolam renang tertutup. Tom heran kenapa bisa terjadi, padahal dia tidak pernah mengatur waktu agar penutup kolam renang tersebut tertutup sesuai waktu yang telah ditentukan. Tom lalu membuka panel kontrol kolam dan menemukan sebuah toples yang berisi potongan lidah di dalamnya. Tentu saja Tom menganggap itu semua hanyalah halusinasinya saja karena tidak meminum obat antipsikotiknya. Tom kembali menuju kamar orang tuanya setelah selesai menonton rekaman video masa kecilnya. Tapi pintu kamar tertutup dengan sendiri. Tom masih menganggap semua itu hanyalah halusinasinya saja. Tom masuk ke kamar orang tuanya dan menemukan sebuah kamera pengawas dari dalam lemari kaca.
Ketika dia keluar dari lemari kaca, tiba-tiba Tom dikagetkan lagi dengan kemunculan sosok sang ayah dalam kondisi yang mengerikan. Tom yang ketakutan segera berlari keluar. Beberapa saat setelah itu, Tom mendapatkan sebuah panggilan lagi dari orang tak dikenal yang mengeluarkan suara-suara aneh. Tom yang mulai kesal memaki penelpon tersebut sambil berkata bahwa semua ini tidaklah nyata. Tiba-tiba Tom melihat bayangan seseorang yang muncul tepat di hadapannya. Dengan segera Tom berlari mencari tempat persembunyian. Tom masuk ke ruang rahasia dan mencoba mengintip keadaan di dalam rumahnya. Ia menyangka bahwa ada penyusup di dalam rumahnya. Ternyata sosok bayangan tersebut adalah Alex, kakak laki-laki Tom. Tentu saja Tom sangat kaget serta nggak menyangka bahwa Alex berada di rumahnya. Seharusnya Alex masih berada di dalam penjara. Tom bertanya kepada Alex bagaimana caranya ia bisa masuk ke dalam rumah. Alex berkata ia masuk melalui jendela yang tidak dikunci oleh Tom. Tom yang nggak yakin atas jawaban yang diberikan oleh Alex memeriksa kembali keadaan jendela yang ternyata terkunci. Namun menurut Alex bahwa ia telah menguncinya setelah masuk. Tom beranggap bahwa Alex tidaklah nyata dan ini semua hanya halusinasinya saja. Ketika mereka sedang berbicara, sebuah panggilan wajib lapor menghubungi Tom. Tom yang tadinya ingin mengangkat panggilan tersebut dihadang oleh Alex. Namun Tom menjelaskan jika ia tidak mengangkatnya, maka akan ada pihak berwajib yang datang karena menganggap Tom melakukan pelanggaran. Lalu Tom mengangkat panggilan tersebut. Setelah selesai, Tom kembali mencari Alex yang tiba-tiba pergi. Karena merasa bingung, kembali Tom meminum obat batuk agar ia bisa tertidur dan melupakan kejadian tentang Alex. Keesokan paginya, ketika Tom terbangun, ia menemukan seluruh isi rumah berantakan. Boneka masa kecilnya dirusak serta lukisan sang ayah kedua matanya ditutup dengan sesuatu yang membuat tampak lucu. Tom mendengar suara aneh lagi dari dalam ruang rahasia. Ia mencoba memeriksa dan ternyata itu adalah Alex. Tom menuduh Alex yang menghancurkan rumah, tapi Alex justru menuduhnya balik. Kemudian sebuah telepon rumah berdering. Tom menjawab panggilan tersebut yang berasal dari Lynn. Melalui percakapan itu, Tom meminta bantuan kepada Lynn untuk membawakan obat antipsikotik yang dibutuhkan oleh dirinya. Setelah panggilan berakhir, Tom mencari Alex yang menghilang. Tom mengira Alex berada di dalam ruang rahasia, tapi yang ia temukan adalah penampakan ayahnya. Tentu saja itu membuat Tom ketakutan dan menutup setengah ruangan tersebut. Tom berenang untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Bertepatan dengan itu, Lynn tiba di rumahnya membawakan obat antipsikotik yang diminta Tom. Tom berterima kasih karena Lynn telah membantunya. Ia dengan berat hati meminta agar Lynn segera keluar karena takut ketahuan oleh Brody bahwa Tom membawa orang lain ke rumahnya sebelum masa 30 harinya habis. Namun Lynn tidak semudah itu untuk disuruh pergi. Lynn menuju dapur dan menemukan lukisan wajahnya yang dibuat oleh Tom. Tentu saja Lynn merasa sangat senang atas lukisan dirinya tersebut. Lalu Lynn mengeluarkan sebuah lembaran yang berisi tentang kasus yang telah diperbuat oleh Tom. Lynn meminta Tom untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Tom bercerita, Alex muncul dari belakang memerhatikan mereka. Tom melanjutkan kisahnya. Peristiwa tersebut terjadi saat usianya 13 tahun. Tom tertarik dengan gadis yang lebih tua, dan ketika Tom mengajak gadis itu untuk berkencan, Tom mendapatkan penolakan dari gadis tersebut di hadapan seluruh sekolah. Tom memberitahukan kejadian yang menimpanya kepada Alex. Alex lalu memberikan pelajaran untuk menakut-nakuti gadis tersebut sebagai pembalasan. Alex lepas kendali dan mulai memukuli gadis tersebut. Tom sempat melarang Alex bila yang dia lakukan salah. Akan tetapi Alex mengeluarkan sepasang borgol dan memborgol Tom. Tom gak bisa berbuat banyak sewaktu Alex menenggelamkan gadis tersebut hingga tewas. Kemudian Alex memaksa Tom untuk mengubur jasad gadis itu dan mengatakan bahwa semua ini mereka lakukan bersama. Alex bukan hanya sekali melakukan kekejian itu. Alex mengulangnya lagi kepada gadis yang lain dan kali ini tertangkap. Lalu semuanya terungkap sehingga Tom dihukum pembunuhan tingkat 1 bersama Alex. Tak ada yang mempercayai Tom bahwa ia hanya melihat. Tom dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 20 tahun, sementara Alex dipenjara seumur hidup. Setelah sedikit terguncang mendengar cerita Tom, Lynn memberikan obat antipsikotik dan Tom meminumnya. Lalu Tom meminta Lynn untuk segera pergi.
Beberapa saat setelah itu Tom mendengar suara ayahnya. Ternyata Alex sedang melihat rekaman video ayahnya 5 hari lalu di mana ayahnya bunuh diri. Inti dari rekaman tersebut bahwa sang ayah sangat menyayangi Tom, bukan membencinya. Semua yang menimpa keluarga mereka bukanlah kesalahan dari Tom, dan juga masalah ibu mereka yang pergi meninggalkan mereka semua sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus yang menimpa Tom serta Alex. Kepergian sang ibu karena memang ada masalah dengan sang ayah. Tom sangat senang mendengar kenyataan jika ayahnya ternyata selama ini tidak membenci dirinya. Sementara Alex kesal akan sikap sang ibu yang pergi begitu saja. Namun ada hal yang lebih penting bagi Alex dari semua ini, yaitu seluruh uang yang disimpan oleh ayahnya. Alex berkeinginan untuk mengambil semua bagian. Ia mengajak Tom agar mau bekerja sama dan menemukan harta yang masih tersimpan di rumah tersebut. Akan tetapi jawaban yang Tom berikan berbanding terbalik. Ia sama sekali tidak menginginkan uang dan juga Alex. Tom hanya menginginkan kebebasan setelah 30 hari menjalani masa tahanan rumah. Tentu saja hal itu membuat Alex geram dan langsung menghajar Tom hingga terjatuh ke dalam kolam renang. Alex berupaya menenggelamkan Tom. Di samping itu, Tom juga melihat penampakan ayahnya dari dalam kolam renang yang menarik salah satu kakinya. Untung saja Tom dapat melepaskan semua itu dan selamat. Ia tidak menemukan Alex. Tom mencoba memeriksa seluruh rumah dan berpikir ini hanya halusinasinya saja. Tom senang semua kembali normal akibat efek obat antipsikotik yang sebelumnya sempat dia minum. Bertepatan dengan itu, Brody datang dan menemukan kondisi rumah yang berantakan serta keadaan Tom yang tampak memburuk. Brody merasa bersalah telah mengambil obat antipsikotik Tom karena kejadian sebelumnya. Lalu Brody kembali pulang untuk mengambil serta membawakan Tom obatnya. Setelah itu Tom terjatuh pingsan. Menjelang malam, Tom terbangun dan sadar. Kemudian Lynn datang berkunjung ke rumah Tom. Tom menyambut Lynn dengan suasana senang karena telah terlepas dari bayang-bayang Alex. Tentu saja Lynn sedikit bingung dengan sikap Tom yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Yeah, still such an optimist. after Setelah itu Lynn meminta izin ke kamar mandi untuk merapikan wajahnya. Kebahagiaan Tom ternyata hanya sebentar. Tom menyadari bahwa semua kejadian yang menimpa dirinya adalah kenyataan, bukan merupakan bagian dari halusinasinya. Seperti lukisan sang ayah yang dibuat tampak lucu, toples yang berisi potongan lidah, serta Alex yang memang nyata. Tom juga menemukan ruang bawah tanah di dekat tempat kolam renang. Tom mulai khawatir akan Lynn. Ia mencari Lynn dan menemukan Lynn sudah tergeletak di lantai dengan luka di bagian kepalanya. Tom merasa bingung apakah dia pelakunya. Tom mencoba membawa Lynn keluar dari rumah. Namun di saat itu Brody muncul membawakan obat untuk Tom dan terkejut melihat Tom serta Lynn. Brody menodongkan pistol ke arah Tom dan menyuruh Tom untuk menurunkan Lynn. Tom berupaya menjelaskan tapi dia juga bingung dengan keadaan dia. Brody berkata apakah semua ini karena disebabkan oleh Alex? Tom yang mendengarnya tentu saja tambah bingung. Brody melanjutkan bila Alex terbakar di penjara dan tewas. Akan tetapi semua itu adalah kebohongan yang diciptakan Alex agar dapat kabur dari penjara. Semua ini adalah ulah dari Alex. Tiba-tiba Alex muncul, ia menusuk badan Brody hingga pada akhirnya Brody pun tewas. Alex berkata bahwa dirinya nyata. Tom bertanya apa yang sedang Alex lakukan, kenapa terjadi lagi semua ini. Lalu sebuah panggilan wajib lapor berbunyi. Alex menyuruh Tom mengangkatnya, sebelum itu memanggil pihak berwajib. Tom segera mengangkatnya dan mencabut kabel telepon dengan tujuan pihak berwajib akan segera datang untuk menangkap Alex tanpa sepengetahuan Alex. Alex berniat menyakiti Lynn seperti korban-korbannya yang dulu. Tom mencoba menghalangi Alex dengan mengatakan bahwa ia menemukan sebuah terowongan di samping kolam yang menuntun pada bunker atau brankas. Untuk sementara waktu, Alex menunda perbuatannya kepada Lynn. Dia memborgol tangan Lynn dan segera menuju ruang bawah tanah atau terowongan yang dikatakan Tom. Ketika Alex berada di ruang bawah tanah, tampaknya dia menemukan atau melihat sesuatu yang membuat dia begitu terkejut. Sementara Tom mencoba membuka borgol dari tangan Lynn. Ketika Lynn terbangun, Tom menyuruh Lynn segera kabur. Akan tetapi terlambat. Alex tiba dan sekali lagi memukul Lynn hingga pingsan. Tom meminta Alex menghentikan semua ini dengan bertanya apakah kau sudah menemukan uang di brankas? Alex berkata bahwa dia tidak menemukan apa-apa di bawah. Lalu Tom berkata apakah Alex melihat ayah mereka di bawah.
Tom percaya bahwa ayahnya masih hidup dan bersembunyi. Semua penampakan ayahnya hanyalah kebohongan menurut Tom. Namun Alex justru menghajar Tom serta memborgol tangan Tom seperti kejadian masa kecil mereka. Alex bersiap mengeksekusi Lynn, akan tetapi sebelum itu terjadi, Tom berhasil membebaskan diri. Tom segera menyerang Alex, begitu juga dengan Alex yang menyerang balik Tom. Alex menyeret serta membawa Tom ke ruang bawah tanah. Dari sinilah kebenaran terungkap. Tom menemukan sebuah ruangan lain di bawah. Ia juga menemukan sebuah berangkas. Mencoba membukanya tapi nggak bisa. Karena penasaran akan ruangan kaca, Tom masuk ke dalamnya dan menemukan ibu mereka yang selama ini ditahan oleh sang ayah di bawah dengan kondisi lidah terpotong. Jadi potongan lidah yang ditemukan Tom adalah milik sang ibu. Selain itu, yang sering menghubungi Tom selama ini menggunakan suara-suara aneh ternyata berasal dari sang ibu. Kemudian Alex turun bersama Lynn. Ia menodongkan pistol ke Tom untuk menjauh dari ibunya. Alex mendekati sang ibu, kemudian mencoba menghabisi ibunya sendiri. Setelah itu, Alex meminta Tom membuka berangkas yang berada di bawah. Kalau tidak, nyawa Lynn sebagai taruhannya. Tom mencoba membuka berangkas tersebut, akan tetapi gagal. Lalu dia teringat hari jadi pernikahan kedua orang tuanya yang merupakan kode berangkas dan berhasil terbuka. Tom memukul Alex dengan borgol yang masih tersangkut di tangannya, tapi Alex justru balik memukul Tom serta menodongkan pistol. Dari belakang, Lynn menghajar Alex menggunakan kursi hingga menyebabkan sebuah tembakan yang tak sengaja mengenai saluran pipa yang terhubung dengan kolam renang. Selagi mereka saling membela diri, pipa air kolam bocor ke bawah dan menenggelamkan mereka semua. Untung saja Tom dapat segera naik ke atas dibantu oleh Lynn. Sementara Alex terjebak di bawah bersama dengan sang ibu yang menyeret tubuh Alex ke dalam air. Pada akhirnya Alex juga ibunya tewas tenggelam. Tom serta Lynn berhasil selamat. Mereka keluar dari rumah mengerikan tersebut bertepatan dengan kedatangan para aparat. Lalu film pun berakhir. Bagaimana ceritanya? Cukup bikin bingung kan? Jadi kenapa Tom dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa? Karena tidak ada yang mempercayai ucapannya bahwa dia tidak terlibat akan pembunuhan yang dilakukan oleh Alex. Tom dianggap memiliki gangguan halusinasi. Selain itu, usia Tom masih tergolong anak-anak sehingga hukuman yang paling tepat adalah menjadi pasien rumah sakit jiwa selama 20 tahun. Berbeda dengan Alex yang saat itu tertangkap sedang melakukan kejahatan hingga Alex harus dihukum penjara seumur hidup. Bagaimana dengan kedua orang tua mereka? Tampaknya sang ayah depresi akan apa yang menimpa kedua anaknya hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia juga tampaknya memiliki gangguan kejiwaan. Hal itu ditunjukkan dengan sangat tega mengurung istrinya sendiri di ruang bawah tanah selama 20 tahun. Serta memotong lidahnya agar tidak dapat berbicara. Dia juga membuat seolah-olah sang istri tidak peduli akan nasib dari kedua anaknya. Oke, sekian dulu alur cerita kali ini. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya.